proklamasi yang menyatakan kemerdekaan Indonesia dan mengantarkannya pada keadaan bangsa dan negara yang berdaulat. Lalu, naskah proklamasi itu ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia loh. Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Bung Karno menjelaskan kapan waktu yang baik dan tepat teks proklamasi dibacakan. Dan Bung Hatta mengusulkan teks proklamasi dibacakan pada pukul 10 tepat dan disambut dengan serempak. Setuju, setuju. Wow, semuanya bersemangat. Ibu Fatmawati bertugas menjahit bendera. Sayuti Melik bertugas untuk mengetik naskah proklamasi. Dan dia bertugas memperbanyak naskah untuk disebarkan ke seluruh Indonesia. Akhirnya, tepat pagi, pukul 10 tepat, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno, Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti oleh Ibu Fatmawati. Dan Bung Karno melanjutkan pembacaan pidato dan melanjutkan pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, demikianlah sahabat, para pemuda, orang tua, dan tak luput pula anak-anak yang mengetahui teks proklamasi dikumandangkan.